al-wakil adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita mampu mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna al-wakil tersebut. Di antaranya yaitu kita menjadi takut untuk melakukan perbuatan buruk. Kenapa? Karena semua kehidupan di dunia ini akan ada timbal balik. Ketika kita berbuat buruk kepada orang lain, tentunya kita juga akan mendapatkan perbuatan buruk kepada orang lain. Sehingga kita takut untuk berbuat buruk dan kita akan selalu berbuat baik kepada orang lain, karena dengan mengurus, memelihara, menjaga, jadi kita akan selalu berbuat baik kepada orang lain maupun pada sesama makhluk Tuhan. Selanjutnya manfaatnya adalah kita menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik, berkaitan dengan poin tadi ya. Dan poin selanjutnya, kita akan selalu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mengetahui dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ingin terus beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, walaupun kita berikhtiar di dunia ini, kita tidak meninggalkan kewajiban terhadap Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah. Ketika kita mempunyai suatu urusan yang terasa sulit, kita berikhtiar dan tentunya kita harus dibarengi dengan berdoa dan tawakal. Dan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu menambah kedekatan kita kepada Allah, karena Allah mencintai hamba yang mau mengurusi makhluk lainnya. Nah, seperti poin yang tadi yang telah saya sebutkan, kita menjadi selalu ingin beribadah, dan hal itu menjadi mendekatkan kita kepada Allah, dan kita semakin dicintai oleh Allah karena Allah mencintai hamba yang mengurus makhluk lainnya. Nah, jadi ketika kita mengurus orang lain, mengurus anak yatim, mengurus orang tua kita, mengurus lingkungan, maka kita akan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita akan dicintai oleh sesama makhluknya. Selanjutnya yaitu akan memudahkan segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena hasil tawakal tersebut dan ikhtiar, kita akan memiliki urusan yang mudah. Selanjutnya yaitu kita insya Allah akan mendapatkan rezeki yang selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan bagi hamba yang mau memelihara makhluk. Maksudnya begini, ketika kita memelihara sama makhluk, berbuat baik kepada orang lain, tentunya orang lain tersebut akan berbuat baik kepada kita, dan hal itu merupakan salah satu contoh silaturahmi, dan silaturahmi akan membuahkan rezeki. Nah, sehingga kita ketika mengamalkan dan meladani sikap al-wakil, maka kita akan mendapatkan rezeki, akan dimudahkan rezeki dilimpahkan, baik dari manapun, rezeki yang tidak bisa. Selanjutnya, manfaatnya yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Kita akan mendapatkan kepuasan hati, ketenangan jiwa karena selalu berbuat kebaikan kepada orang lain. Selanjutnya, yaitu ketaatan kita semuanya akan bernilai ibadah di mata Allah jika diniatkan ibadah olehnya. Karena semua tingkah laku kita tergantung dengan niat kita. Begitu, kita sebagai makhluk yang beriman, kita harus bisa menerapkan, meneladani sikap Asmaul Husna al-wakil dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita mendapatkan manfaat yang tak terhingga. Dan manfaat itu tidak hanya dirasakan di dunia, tapi akan berakibat nanti di akhirat. Nah, untuk itu kita harus dapat menanamkan dalam diri kita untuk mau dan harus, ya, bukan hanya mau, harus menanamkan dan meneladani Asmaul Husna al-wakil, baik itu kepada sesama, kepada lingkungan, kepada tumbuhan maupun hewan. Kita harus mampu menjaga, memelihara. Sekarang contohnya, ketika kita memelihara lingkungan, tentunya tidak akan ada bencana yang terjadi. Ketika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, tentu nanti efeknya akan timbul banjir. Atau kita menebang pohon sembarangan, tentunya nanti akan longsor. Nah, untuk itu kita harus memelihara pohon, kita harus memelihara lingkungan,
kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor, dan tidak terjadi bencana-bencana lainnya. Lalu kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita tinggal dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Berbeda jika kita tinggal dalam lingkungan yang kotor, tentu kita tidak akan nyaman dan nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi terus bersambung ya. Nah, sehingga kita harus memelihara ya, dari sekarang harus membiasakan. Sebelum ke hal besar, kita membiasakan dulu dari hal kecil. Contohnya apa? Dari hal kecil seperti membiasakan membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, ya, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita di sekolah, di rumah, ya. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tentunya manfaat itu akan dirasakan oleh kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, saya harap teman-teman semuanya mampu dan harus mengamalkan dan meladani Asmaul Husna itu, karena tentunya kita semua akan mendapatkan manfaatnya sendiri, ya. Pertama, di lingkungan terkecil dulu, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Lingkungan kepada tumbuhan maupun hewan, kita harus mampu menjaga, memelihara. Sekarang contohnya, ketika kita memelihara lingkungan, tentunya tidak akan ada bencana yang terjadi. Ketika kita membuang sampah sembarangan ke sungai, tentu nanti efeknya akan timbul banjir. Atau kita menebang pohon sembarangan, tentunya nanti akan longsor. Nah, untuk itu kita harus memelihara pohon, kita harus memelihara lingkungan, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir, tidak terjadi longsor, dan tidak terjadi bencana-bencana lainnya. Lalu kita akan mendapatkan ketenangan ketika kita tinggal dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Berbeda jika kita tinggal dalam lingkungan yang kotor, tentu kita tidak akan nyaman dan nanti akan menimbulkan penyakit. Nah, jadi terus bersambung ya. Nah, sehingga kita harus memelihara ya, dari sekarang harus membiasakan. Sebelum ke hal besar, kita membiasakan dulu dari hal kecil. Contohnya apa? Dari hal kecil seperti membiasakan membersihkan kamar tidur, membersihkan rumah, ya, menjaga kebersihan dan lingkungan sekitar kita di sekolah, di rumah, ya. Nah, itu. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Tentunya manfaat itu akan dirasakan oleh kita sendiri. Nah, teman-teman semuanya, saya harap teman-teman semuanya mampu dan harus mengamalkan dan meladani Asmaul Husna itu, karena tentunya kita semua akan mendapatkan manfaatnya sendiri, ya. Pertama, di lingkungan terkecil dulu, di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna Al-Wahid. Sedikit mengulas video sebelumnya bahwa Asmaul Husna ini merupakan nama-nama Allah yang indah dan yang agung, yang menunjukkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjumlah 99. Dan kita membahas salah satunya, yaitu Al-Wakil. Al-Wakil memiliki arti yang maha mewakili dan yang maha mengurus atau yang maha memelihara. Nah, sebagai umat yang beriman, sudah seharusnya kita mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna. Salah satunya yaitu Asmaul Husna yang sedang kita bahas, yaitu Asmaul Husna. Tentunya banyak sekali cara yang dapat kita lakukan sebagai bentuk meneladani dan mengamalkan Asmaul Husna. Di antaranya adalah kita selalu menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang mewakili dan yang mengurus kita. Tetapi tetap, walaupun kita bertawakal kepada Allah, kita harus berikhtiar terlebih dahulu dan berdoa agar semua urusan kita dipermudah dan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh selanjutnya yaitu kita tidak pernah merasa risau, bingung, gelisah
akan apa yang akan terjadi pada kita 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 1 minggu kemudian. Kita tidak usah risau karena semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita jangan risau tidak bisa makan, kita jangan risau tidak dapat memenuhi kebutuhan kita. Semuanya harus sudah diserahkan kepada Allah SWT. Tapi tetap seperti tadi kita harus berikhtiar. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan bermasyarakat yaitu kita mengurus sesama, misalkan ada tetangga kita yang sakit, kita mengurusnya, menjenguknya, atau kita memiliki orang tua yang sudah renta. Nah, kita yang harus mengurus mereka. Ketika kecil kita yang diurus oleh orang tua, ketika besar kitalah yang mengurus orang tua. Atau misalkan kita mengurus anak yatim. Lalu selain pada manusia, kita juga menerapkannya dalam lingkungan atau dalam sesama makhluk Tuhan seperti pada hewan atau tumbuhan. Contohnya apa? Seperti kita menjaga lingkungan, memelihara kebersihan lingkungan, memelihara tumbuhan dengan menyiramnya setiap hari, atau misalkan kepada hewan kita memelihara hewan, memberi makan pada kucing, pada hewan-hewan lainnya. Itu salah satu bentuk pengimplementasian kita dalam Asmaul Husna Al-Wakil. Tentunya masih banyak sekali cara dan contoh-contoh dalam mengamalkan Asmaul Husna Al-Wakil. Dan ketika kita sudah mengamalkan dan meneladani Asmaul Husna Al-Wakil, tentunya akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan dari hasil mengamalkan dan meneladani